Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Raditya Akbar, NIM 2021 0230009. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen dan Pengoperasian Sistem Tenaga Listrik. Baik, langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Yang pertama, pendahuluan. Judul makalah yang saya ambil ini adalah tinjauan algoritma komitmen unit untuk pasar listrik Italia. Makalah ini memusatkan perhatian pada algoritma komitmen unit dan pengiriman ekonomi yang telah dikembangkan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar listrik di Italia. Tujuan dari makalah ini adalah untuk melanjutkan pengembangan algoritma UC dan ED yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir dengan fokus khusus pada pendekatan keamanan arus bolak-balik dan pendekatan stokastik sambil menyoroti keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan. Selanjutnya kita masuk ke perkenalan. Nah, dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan listrik mulai menjadi aktivitas yang menantang bagi sebagian besar SO di seluruh dunia karena kuatnya penetrasi res yang terputus-putus. Selain itu, res yang terputus-putus secara bertahap memperluas variabilitas terhadap operasi, memperbesar interval kepercayaan perakiraan terkait, bahkan sampai dalam jangkau waktu prediksi yang pendek dan sangat pendek. P. Nikolaidis dan A. Paulikas ini menyarankan pendekatan hybrid untuk menyelesaikan UC dengan mempertimbangkan penggunaan sistem penyimpanan listrik untuk mengelola keberadaan parameter masukan yang tidak pasti dan mudah berubah yang disebabkan oleh res. Namun, res tidak hanya menimbulkan masalah pada keamanan dan keandalan jaringan. S. Bigerna dan kawan-kawan menyelidiki bagaimana res juga mempengaruhi pasar spot listrik. Selanjutnya, pasar Italia. Di sini kita mengenal lebih jauh pasar listrik Italia terbagi menjadi pasar listrik spot atau mercato pronti dell'energia dan pasar listrik maju. Pasar listrik spot ini mencangkup pasar sehari ke depan atau MGP, pasar intrahari atau IDM, dan pasar jasa tambahan ASM. MGP merupakan bagian dari coupling DAM tunggal dengan lelang tunggal menggunakan algoritma Eubemia, mengatur harga clearing zona dan alokasi kapasitas lintas zona. IDM setelah perubahan pada September tahun 2021 mengadopsi pendekatan perdagangan berkelanjutan dengan 3 lelang regional untuk memberikan sinyal harga yang terkoordinasi. Nemo Italia atau GMI mengelola MGP dan MI, sementara SM Italia atau MSD ini diatur oleh Terna untuk layanan tambahan dan keamanan sistem. MSD meliputi tahap perencanaan atau MSD ex ante dan pasar penyeimbang waktu nyata atau mercato del bilanciamento, yang keduanya ini berfungsi untuk menjaga keandalan
sistem tenaga dengan mengelola cadangan primer, sekunder, dan tersier. Terna sendiri juga terlibat dalam pasar penyeimbangan energi regional TERE sejak Januari tahun 2021 untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi penyeimbangan energi tingkat Eropa. Selanjutnya, algoritma komitmen unit atau UC. Tujuannya ini yaitu tujuan utamanya operasi sistem tenaga listrik adalah memenuhi permintaan listrik dengan biaya minimal menggunakan kombinasi optimal dari berbagai pembangkit listrik sesuai penawaran pasar sambil memastikan keamanan jaringan listrik. Algoritma exclusive digunakan untuk mencapai tujuan ini dengan ruang lingkup UC mencakup pengaturan operasional unit produksi selama multiple time unit atau MTU. Mempertimbangkan ketersediaan unit dan mengatasi kendala teknis. Masalah UC ini merupakan jenis Mixed Integer Linear Programming MILP yang kompleks dengan metode solusi termasuk pemrograman dinamis, MILP, dekomposisi, dan metaheuristik. Evaluasi keamanan sistem tenaga diintegrasikan dalam Optimal Power Flow atau OPF untuk mengatasi kendala tersebut. Meskipun OPF non-linear dan sulit dipecahkan pada skala besar, terutama dengan batasan waktu ketat di operasi pasar, pendekatan stokastik diperkenalkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam skenario operasional seperti permintaan per jam, profil pembangkitan energi terbarukan, dan distribusi geografisnya menambah kompleksitas pemecahan masalah. Selanjutnya, kita masuk di masalah dan metode aliran daya optimal. Nah, sebelum itu, beberapa TSO menggunakan OPV untuk menjaga keamanan sistem tenaga listrik secara real time dan mengurangi biaya pengiriman ulang. OPV sendiri adalah masalah optimasi yang bertujuan untuk meminimalkan biaya pengiriman ulang dengan mempertimbangkan variabel seperti daya aktif atau PG, daya reaktif atau gigi, tegangan atau V, dan sudut fasa P. Rumus ini merangkum masalah ini dengan batasan kesetaraan dan ketidaksetaraan termasuk keseimbangan daya listrik. Persamaan aliran daya ini mempengaruhi konvergensi algoritma, terutama karena sifat non-linear dan non-cembung dari OPV. Metode OPV yang ada seperti AC OPV dan DC OPV menawarkan pendekatan berbeda untuk mengatasi kompleksitas ini dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya masing sendiri. Selanjutnya, tinjauan algoritma stokastik. Sistem ketenagalistrikan yang dipengaruhi oleh energi terbarukan RES yang tidak stabil dan permintaan listrik tergantung pada kondisi cuaca membutuhkan penanganan ketidakpastian dalam skenario operasional. Pendekatan stokastik seperti pemrograman stokastik atau SP optimal yang kuat atau
RO, dan optimasi dengan kendala peluang CCO digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam masalah unit komitmen atau UC. Teknik ini mengintegrasikan variasi pembangkit res permintaan dan kondisi transmisi dalam skenario yang berbeda-beda untuk mencapai solusi optimal dengan biaya terendah. Metode seperti optimasi Bayesian juga diterapkan untuk mengelola ketidakpastian dengan efisiensi dalam komputasi SCUC berbasis OPV. Meskipun waktu komputasi meningkat dengan kompleksitas stokastik yang dipergunakan. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari makalah yang saya ambil, yaitu makalah ini mengulas teknologi terkini dalam teknik solusi untuk SCU-CED dengan mempertimbangkan variabel stokastik untuk mengelola penetrasi res yang signifikan. Penulis ini membandingkan berbagai algoritma yang diusulkan dalam literatur ilmiah terbaru, menyoroti kecepatan formulasi DCOPV dibandingkan ACOPV. Tinjauan ini menjadi acuan penting bagi TSO Italia atau Terna dalam merancang algoritma baru untuk ASM Italia dengan fokus pada modelisasi variabel stokastik dan batasan tegangan secara eksplisit. Meskipun menantang, pendekatan ACOPV dengan modelisasi ketidakpastian tampaknya kurang tersedia untuk aplikasi praktis industri dengan solusi yang menjanjikan untuk mempertimbangkan pendekatan ACOPV atau stokastik dalam penyelesaian SCU-CED. Evaluasi TSO terhadap relevansi fitur-fitur ini digunakan sistem tenaga listrik yang mereka operasikan menjadi penting dengan tantangan terkait waktu komputasi yang masih menjadi kendala signifikan dalam operasi pasar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.